Ya baik. Kok suami saya melankolis, tapi kok dia nggak peka ya? Nah ini harus tahu dulu nih, pekanya laki-laki dan pekanya perempuan beda. Ya, sebetulnya suami pasti peka, dia merasa kok bahwa si istri begini sih. Tapi laki-laki, apalagi laki-laki melankolis kan ngomongnya sedikit. Laki-laki melankolis itu kemungkinan besar ngomong cuman per hari, ya kata-katanya cuman 1000. Ya, kemudian vokalnya 1000, gerakannya 3000, cuman sedikit. Ya. Perempuan melankolis 16.000. Jadi masih bisa perempuan itu bertanya atau perempuan itu ngomong ya, karena masih banyak kata-katanya gitu. Tapi laki-laki melankolis itu bukan tidak peka, dia peka. Cuman begitulah laki-laki. Wajah laki-laki itu karena mengandung hormon testosteron, maka kaku laki-laki. Ya. Nah, sekarang ini yang harus difahami, pekanya laki-laki sama perempuan itu beda. Tapi sekali lagi, suami melankolis itu lebih peka dari watak lainnya. Jadi ibu mungkin nggak bisa tahu ya perbedaannya ya, karena kan langsung dapat suami yang melankolis ya. Kalau saya mau bilang bahwa kita yang suaminya koleris itu lebih nggak peka lagi. Sudah laki-laki koleris, tambah nggak peka lagi. Ya, oke, baik. Sejauh mana sebetulnya memori atau pengalaman ya mempengaruhi watak ya? Tentu pengalaman masa kecil itu akan memperkuat watak. Walaupun watak ini juga masuk di alam bawah sadar, watak itu masuk di ranah subconscious mind. Ya, jadi misalnya nih orang anak melankolis, kemudian waktu kecilnya ibunya juga melankolis, ibunya suruh rapi banget, itu tambah rapi. Ya. Tapi kalau misalnya wataknya sanguinis nih, kemudian ibunya melankolis, dia suruh rapi terus, pencet odor selalu dari bawah, dia pun akan bisa menjadi rapi, tapi karena pembelajaran dari ibunya. Hati-hati kalau terlalu ekstrim, kita membentuk anak kita yang bukan melankolis menjadi sangat melankolis, itu nanti dia hidupnya capek. Makanya di dalam pembelajaran watak ada istilahnya pakai topeng. Dia capek banget. Jadi sebaiknya sebetulnya masa kecil itu kita belajar mendeteksi watak supaya lebih cepat mengatasinya ya. Tadi Bu Hermin juga bilang bahwa dengan lama berumah tangga lama-lama kita paham. Itu betul ya. Dan kalau nanti lebih tahu duluan tentang watak itu lebih enak lagi. Ya, jadi kita nggak berlama-lama capek-capek untuk tahu wataknya pasangan dan tahu wataknya anak. Itulah kenapa konsep watak perlu kita pelajari, ya. Dan kemudian tadi Mbak Maria ini pertanyaannya apa tadi Bu? Watak koleris? Oh, pasangan sama. Coba perhatikan lagi. Pasti nggak sama. Ada salah satu sisi yang nggak sama. Apalagi sudah misalnya di atas 5 tahun, itu nggak mungkin sama. Karena soulmate itu pasti ketertarikannya pasti sama. Satu mungkin koleris melankolis, satunya lagi koleris sanguinis, atau satunya lagi plekmatis melankolis. Memang ada salah satu sisi yang sama, pasti satu berbeda. Ya. Nah itu. Jadi kalau menurut statistik pasangan yang sama itu bosan. Ya. Tapi menurut statistik juga kalau ada pasangan sudah sampai 5 tahun ke atas bertahan, itu pasti watak salah satunya beda. Ya, coba dicek lagi. Karena kalau kita cek lagi, oh ternyata dia beda. Cuman mungkin dia beradaptasi pada watak kita. Ya, mungkin suami plekmatis melankolis mungkin. Cuman karena dia laki-laki, ya laki-laki plekmatis terlalu tertekan oleh istrinya koleris, maka dia muncul juga kekuatannya, ya garang juga, atau dia tidak ingin diinjak-injak oleh istrinya, makanya dia muncul juga kolerisnya, bisa begitu, ya. Tapi sebetulnya dia orang plekmatis. Sering banget saya banyak sekali dapat konseling yang suaminya plekmatis, istrinya koleris, suaminya jadi ikut galak banget, padahal suaminya tuh orang damai. Kenapa? Karena dia dikasih tahu oleh teman-temannya atau oleh keluarganya, jangan mau kamu diinjak-injak istrimu gitu loh. Sehingga dia muncul ya garang juga, padahal orang-orang yang damai sebetulnya. Ya, jadi coba dicek lagi karena jarang sekali suami istri itu wataknya sama dan bisa mengarungi pernikahan sampai di atas 5 tahun.
kurang lebih kayak gitu Bu Heni. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ya ini Ya. Kalau kita punya pasangan melankolis koleris, itu ya misalnya nih suaminya yang melankolis koleris ya, kita yang penting kita tahu dia hasratnya apa. Hasratnya, oh melankolis koleris berarti hasratnya sempurna dan mengatur. Ya, makanya upayakan dulu kita mencoba untuk sedikit sempurna, gitu. Karena biasanya suami yang melankolis koleris punya pasangan plekmatis sanguinis yang damai dan gembira tadi, yang tidak terlalu suka terlalu sempurna. Ya, orang-orang plekmatis sanguinis atau orang yang penonton dan artis tadi atau damai dengan gembira itu orang yang udahlah segini aja lah gitu. Makanya kalau kita mau kasih masukan pada pasangan melankolis koleris, ikutin dulu hasratnya. Ya, ikutin kebutuhan emosionalnya. Oh berarti kita harus juga rapi, harus kita juga mulai belajar ya teratur jadwalnya, mulai juga belajar untuk tidak terlalu sering mengganggu kalau dia sedang fokus bekerja. Nah itu belajar gitu dulu. Kalau sudah kebutuhan emosionalnya terpenuhi, maka kalau kita mau memberi masukan pada laki-laki, umumnya laki-laki, khususnya yang melankolis koleris, harus janjian. Ya, kalau kita mau bicara serius sama suami, apapun wataknya, laki-laki senang kalau kita mau bicara serius janjian. Apa yang dijanjikan? Satu, janjian kapan mau ngomongnya. Ya, jadi ini buat kita semua, istri-istri, ini penelitian tentang otak laki-laki. Jadi kalau mau ngomong serius sama suami, bilang, ayah, nanti malam aku minta izin ngomong ya, jam 8 malam. Misalnya gitu. Atau misalnya hari ini, terutama orang melankolis ya, orang melankolis itu jadwalnya sudah teratur. Boleh tanya, ayah aku mau ngomong serius, boleh kapan? Boleh juga tanya kayak gitu. Atau kita tentukan, ayah besok habis Isya aku mau minta waktu ngomongnya. Itu tentukan waktunya. Kemudian tentukan durasi waktunya. Laki-laki seneng kalau kita serius ngomong, kasih tahu berapa menit mau ngomongnya. Ayah aku mau minta waktu 15 menit aja. Atau 30 menit aja. Dan ingat, laki-laki kalau diajak ngomong serius oleh istrinya, dia tidak suka terlalu lama. Hanya dalam bentuk menit. Ya, 30 menit aja atau 15 menit aja. Dia nggak bisa, ayah aku minta waktu 3 jam aja. Itu nggak mau dia. Laki-laki panik kalau diajak bicara perempuan dalam waktu berjam-jam. Karena perempuan akan ngeluh terus nanti. Ya, ketiga, tentukan apa topiknya. Ayah aku mau bicara tentang diri aku, boleh gitu. Atau aku mau bicara serius tentang anak-anak, boleh gitu. Kalaupun ada yang kita mau kritik dia, jangan bilang aku mau kritik kamu, jangan bilang gitu. Aku mau bicara tentang diri aku, perasaan aku, boleh? Gitu. Ya, jadi tentukan kapan, durasi waktunya, dan topiknya apa. Itu laki-laki watak apa saja, terutama yang melankolis koleris, dia akan siap. Oke, baik. Dia tidak akan bawa gadgetnya tuh. Kalau kita ngomong sambil lalu, pasti dia main gadget kan. Laki-laki pasti main gadget. Kenapa? Laki-laki suka benda. Ya, dan laki-laki nggak tahan ditatap oleh istrinya kalau ngomong. Makanya kalau ngomong sambil lalu, itu laki-laki selalu pegang gadgetnya. Dan itu bikin jengkel perempuan kan. Nah, makanya kalau mau ngomong serius, tentukan waktu, kapan mau ngomongnya, berapa lama, dan topiknya apa. Nah, barulah cerita. Dan betul-betul kalau bilang 15 menit, 15 menit. Kalau bilang 30 menit, 30 menit. Supaya apa? Supaya besok-besok kita minta waktu lagi dipercaya. Ya, saya pakai cara kayak gitu, maka suami saya sangat menghargai kalau saya mau ngomong serius gitu. Nah, barulah to the point aja, ayah aku minta maaf, aku sedih. Jadi kalau mau kritik siapapun, terutama suami, bilang dari aku sedih kalau ayah begini-gini. Ya, aku marah kalau mas begini-begini. Jadi mulainya dari aku. Bukan kamu selalu jengkelin aku, itu nggak suka laki-laki. Siapapun nggak suka digitukan. Jadi sampaikan pesan saya, ya. Saya kesel banget, ayah kemarin begini sama anak-anak. Marah banget, ayah begini sama anak-anak. Udah, ya. Itu dulu ngomong dan ngomongnya nggak usah banyak-banyak, to the point. Makanya tulis, ya. Terus minta tanggapan dia. Udah beres setengah jam, sudah. Terima kasih ayah. Udah, gitu, ya.
Kemudian tadi saya tadi terputus-putus Bu Hermin, pertanyaan kedua boleh Bagaimana cara laki-laki pragmatis mengekspresikan, pragmatis kan mengekspresikan kesedihan yang mendalam. Ya. Karena kan laki-laki malu mengungkapkan itu. Pada umumnya laki-laki mereka punya hormon testosteron yang membuat laki-laki kalau sedih nggak kelihatan, kalau marah nggak kelihatan, kalau takut nggak kelihatan. Itu memang sudah sebuah settingan di otaknya, ya. Tapi kita bisa bilang sama dia, ayah kayaknya capek banget ya, mas kayaknya capek banget ya. Kita lihat dong romannya gitu kan. Kita pancingnya gitu, ayah kayaknya capek banget, ayah kayaknya sedih banget. Kalau dia bilang iya, ya, berarti itu udah plong dia itu. Laki-laki nggak kayak perempuan, harus ngomong terus, enggak. Dia kalau sudah bilang iya, laki-laki apapun wataknya, terutama pragmatis, dia sudah senang gitu. Ya, ayah capek banget hari ini, iya. Itu udah senang tuh, udah senang. Ya. Nah, tidak usah tanya kenapa sih capeknya, nggak usah tanya. Langsung tawarin makan minum. Ayah mau minum apa? Aku bikinin ya. Kalau sudah kita belikan minum, pas duduk di sampingnya dan dia cerita, dengerin. Ya. Tapi laki-laki tidak mau cerita sama istrinya kalau masalah yang dia pikirkan itu belum ada alternatif solusi. Jadi laki-laki kalau ada masalah beda sama perempuan. Laki-laki kalau ada masalah dia suka pikirkan dulu. Pikirkan dulu, kalau nanti sudah ada alternatif solusinya baru mau cerita sama istrinya. Itulah makanya nggak usah tanya-tanya, ayah kenapa sih mau ya cerita sama aku kan istrimu, kan gitu. Soulmate-mu, nggak perlu gitu. Jadi, ayah capek banget, ini watak apa saja ya? Ayah capek banget ya? Mas capek banget ya? Kayaknya mas sedih banget ya? Iya, itu udah bagus. Ya, langkah kedua tanya, mau minum apa? Aku bikinin ya. Nah, pas lagi bikin minum itu, bisa jadi dia lagi mikirin. Nah, agak lama-lama dikit bikin minumnya. Ya, sambil bikinin kue. Pas duduk, ini ya minum, ini makan. Kalau dia bilang, ya tadi saya di kantor kesel banget sama orang-orang kantor. Nah, itu duduk, kita duduk. Kenapa ya? Nah, baru tanya, kenapa? Tapi kalau dia nggak mau ngomong, dia gini-gini aja kepalanya, ya itu biarin aja, dia pikirkan dulu. Terus kita bilangnya apa? Kalau nanti udah mau cerita, panggil aku ya, kapan aja boleh. Nah itu seneng banget laki-laki gitu kan. Kalau udah mau cerita, bilang sama dia, kalau sudah mau cerita, boleh panggil aku ya, atau terserah kapan mau, gitu. Itu tips-tips sebetulnya berdasarkan otak laki-laki, apapun wataknya, terutama orang yang introvert ya, terutama buat laki-laki introvert. Ya. Kurang lebih kayak gitu Bu Hermin. Betul, ya. Baik, jadi sekali lagi ini tadi saya sekilas baca pertanyaan teman-teman Bapak Ibu ya. Intinya adalah coba mulai mengamati dengan jeli apa hasrat dari pasangan kita ya. Atau itu tadi 4, ada hasrat damai, berarti itu watak yang penonton tadi atau pragmatis. Ada yang hasratnya selalu mau melakukan apa-apa sempurna, itu watak melankolis. Ada yang hasrat apa-apa dia selalu mau mengatur dengan cepat dan mau apa-apa cepat, itu hasrat kolerik. Dan ada lagi hasrat yang disebut hasrat gembira. Jadi selalu apa-apa itu mau diceritakan dengan gembira. Itu watak sanguinis. Dan setiap orang ada 2 jenis, tinggal kombinasikan saja. Ya. Nah, mungkin kalau usia-usia sudah 40 tahun ke atas, mungkin dia sudah lebih banyak belajar. Sehingga bisa jadi 4 watak terasa ada pada diri itu. Ya. Kayak Bu Hermin kan udah berapa? 29 tahun, Bu? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini sama mas saya nih Bu, 29 tahun. Jadinya ya akhirnya kita paham juga ya. Tapi dengan kita mengerti konsep watak, insya Allah lebih cepat lagi memahami.